A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundzira ba'san syadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan kembali oleh Allah dalam segmen ini, yaitu segmen membahas kitab Bidayatul Hidayah karya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari adab masuk ke masjid, yaitu adab setelah sholat. Maka setelah kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana cara-cara yang dianjurkan oleh para ulama kita berdasarkan dari dalil-dalil yang ada tentang bagaimana cara masuk ke masjid, mulai dari kanan kakinya kita masuk duluan, kemudian membaca doa Allahumma gfirli dzunubi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Kemudian tidak langsung duduk tetapi melaksanakan sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Kemudian setelah sholat tahiyatul masjid kita berzikir, baca Quran, dan dianjurkan untuk memperbanyak doa. Dan ketika mendengar muazin mengumandangkan azannya, kita dianjurkan bahkan disunnahkan untuk menjawab azan muazin dan kemudian membaca doa Allahumma rabba hazihi da'wati tammah dan seterusnya sampai kita melaksanakan sholat fardu. Dan juga ada satu hal yang perlu diingat kemarin, bahwa saat kita sedang melaksanakan sholat sunnah kemudian muazzin mengumandangkan iqamah, maka kita diharuskan untuk memutus sholat sunnah kita dan langsung merapat ke shaf guna melaksanakan sholat fardu bersama dengan jamaah lainnya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab setelah sholat. Yang pertama yang harus kita pahami dan kita ketahui bersama, bahwa adab setelah sholat adalah berzikir. Dimulai dari yang namanya istighfar 3 kali, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dilanjutkan dengan zikir-zikir yang lain seperti la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bisa juga dilanjutkan dengan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Dan banyak lagi dalil-dalil dari hadis yang menjelaskan tentang zikir-zikir yang dianjurkan untuk dibaca setelah sholat. Dan dalam kitab Ihya Ulumuddin di bab doa-doa, Imam Ghazali telah menjelaskan lebih rinci lagi tentang zikir-zikir yang dianjurkan di dalam kita ketika setelah melaksanakan sholat fardu. Maka adab yang pertama setelah sholat fardu adalah berzikir, menenangkan diri, terus menjaga koneksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya sudah mulai kita bangun dari awal masuk masjid dan juga ketika melaksanakan ibadah sholat fardu. Maka sangat-sangat dianjurkan setelah kita melaksanakan sholat, jika tidak ada urusan yang begitu penting di luar sana, tidak ada urusan yang urgent sekali di luar sana, duduklah sebentar, berzikirlah mengingat Allah, meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Kalau misalnya sholat kita tadi masih tidak khusyuk, kita minta ampun kepada Allah. Kalau misalnya kita masih memiliki banyak keluh kesah, banyak permasalahan-permasalahan dalam kehidupan, maka minta kepada Allah agar selalu diberikan, agar segera diberikan jalan keluar dari setiap permasalahan kita. Karena
terlalu mudah bagi Allah untuk menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan kita. Allah yang maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita dan apa yang ada di luar kita. Allah yang maha mengetahui segala-galanya dan Allah yang maha memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan kita. Maka sempatkanlah untuk duduk sejenak setelah sholat, berzikir, meminta, mengingat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha menciptakan seluruh langit dan bumi. Kemudian setelah berzikir, adab selanjutnya yaitu kita memanjatkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi rangkaian penutup dari adab-adab mulai kita masuk masjid sampai kita melaksanakan sholat fardu dan diakhiri dengan doa, memanjatkan doa-doa terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akan sangat rugi jika kita melewatkan kesempatan ini dalam setiap sholat fardu kita. Jangan jadikan sholat fardu kita itu hanya sesuatu yang lewat begitu saja dalam keseharian kita tanpa memberikan bekas di dalam hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan, innas salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, bahwa ibadah salat itu akan memiliki pahalanya sendiri dan akan dicatat di dalam catatan amalan kita masing-masing. Dan juga Allah berfirman, innas salata kanat alal mu'minina, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innas salata tanha anil fahsyai wal munkar, bahwasanya salat itu akan mampu mencegah seseorang yang melaksanakannya terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Maka jangan kita jadikan sholat kita kering, jangan kita jadikan sholat kita hampa tak bernilai. Isilah sholat kita dengan kekhusyuan yang disusun dari yang namanya hati yang terikat dengan Rabb Sang Maha Pencipta, dan terus diikuti, dibalut dengan zikir dan doa yang dipanjatkan kepada Allah Sang Maha Pencipta. Dengan doa sebagai senjata terbaik kita, kita mengakui bahwasanya kita hanyalah manusia yang memiliki banyak batasan. Kita hanyalah hamba yang sangat-sangat butuh kepada Rabb-Nya, yang tidak bisa melakukan apa-apa tanpa bimbingan Rabb-Nya, yang tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita adalah orang-orang yang tersesat. Maka adab yang harus kita pahami setelah kita berzikir habis salat yaitu memanjatkan doa-doa terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian setelah selesai kita memanjatkan doa-doa terbaik kita, ada satu catatan yang sangat menarik yang dituliskan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala tentang adab setelah salat. Apa itu? Bahwa dikatakan oleh beliau, karena dalam pembahasan ini kita masih membahas waktu subuh, maka beliau sampaikan dan dianjurkan jangan kita habiskan waktu dari habis selesai sholat fajar atau sholat subuh hingga terbit matahari kecuali hanya melakukan 4 hal saja. Waktu yang kita miliki dari setelah selesai sholat fajar sampai terbitnya matahari hendaknya dibagi menjadi 4. Apa saja? Yang pertama, waktu untuk berdoa kepada Allah. Yang kedua, waktu untuk berzikir kepada Allah. Yang ketiga, waktu untuk baca Quran. Yang keempat, waktu untuk muhasabah. Ini adalah sebuah resep yang sangat diidam-idamkan oleh setiap orang yang ingin mencari ketenangan dalam kehidupannya, bahwa ada momen yang memang harus kita sempatkan dalam kehidupan kita setiap harinya untuk memuhasabah apa-apa yang sudah kita lakukan di hari kemarin, dari apa segala sesuatu yang kurang, dari semua dosa-dosa yang sudah kita lakukan, hal-hal yang terlewatkan yang tidak mampu kita laksanakan di hari yang kemarin, itu kita muhasabah, kita introspeksi diri, kita mengaca kepada diri sendiri,
Kalau memang masih banyak toh kekurangan-kekurangan, berarti hari ini harus lebih baik. Harus lebih baik. Daripada kita marah-marah atas apa yang terjadi di sekitar kita dengan hal-hal yang tidak inginkan, lebih baik kita muhasabah. Daripada marah-marah, mending muhasabah. Maka sebagaimana sebuah athar yang disampaikan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, hasibu qabla an tuhasabu. Muhasabahlah, introspeksi dirilah saat ini, selagi bisa, selagi sempat, sebelum nanti akan datang masanya kita yang akan diintrospeksi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang akan dipertanggungjawabkan, dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika masa itu datang, tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Yang ada hanyalah menerima peradilan dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah kita lakukan semasa hidup kita. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah rentetan adab-adab yang harus kita lakukan dan sangat dianjurkan oleh para ulama-ulama kita setelah melaksanakan sholat subuh. Yang pertama yaitu berzikir, yang kedua berdoa, dan yang ketiga menghabiskan waktu kita dari selesai sholat sampai terbit fajar untuk dengan membaca Al-Quran serta muhasabah diri. Semoga apa yang disampaikan ini bisa memberikan manfaat bagi kita, dan semoga apa yang bermanfaat itu bisa kita amalkan, dan semoga apa yang kita amalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba yang selalu diberikan kemudahan oleh Allah, bisa mengintrospeksi dirinya, bisa memuhasabah dirinya setiap hari, bisa berubah, bisa menjadi hamba dari hamba yang biasa menjadi hamba yang luar biasa, menjadi hamba-hamba yang mendapatkan prioritas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.